kasih karena anak-anak dari Saudara Subiati menyanyi luar biasa. Itu bahasa mungkin Ambe ya, bahasa Sri, bahasa PNG, bahasa PNG, ya luar biasa. Sedikit lagi bahasa Inggris, ya. Oke, kita lihat di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10. Sebenarnya ini khotbah sudah saya pernah khotbahkan pada waktu masa COVID. Ya, jadi tahun 2020 ya. Jadi sudah 5 tahun yang lalu. Tetapi karena waktu itu kan yang datang cuma sedikit, tidak banyak. Masa COVID kita tidak boleh beribadah, tapi kita tetap beribadah, ya seperti itu. Gereja yang lain tidak berani beribadah, kita tetap beribadah. Sekalipun waktu itu kita pernah didatangi polisi, pernah didatangi Satpol PP itu berulang-ulang, ya. Tetapi saya tetap beribadah. Sekalipun pintu depan kita tutup, tapi lewat pintu samping kita beribadah di dalam. Begitu. Tapi semuanya ini baik. Kalau hari ini saudara boleh mendengarkan lagi, ini memang ada direvisi sedikit, ya. Ini karena berkat Tuhan. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Kita berdiri dan kita baca bersama-sama. Lalu nanti yang kedua, Ulangan pasal 8 ayat 18 dan 19. Ulangan pasal 8 ayat 18 dan 19. Tapi baca Yohanes 10 ayat 10 dulu. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sekarang kita lihat di dalam Ulangan. Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-18 dan 19. Ya. Sudah dapat semua? Sudah? Ulangan pasal 8 ayat 18 dan 19. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Elohimmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Elohimmu dan mengikuti ilah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Saya persilakan. Memang ini bukan main-main, saudara, ya. Jadi saudara bisa lihat dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh, ya. Pencuri itu datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Pencuri itu siapa? Pencuri itu adalah iblis, ya. Dia mau dengan segala kekuatannya berusaha untuk menghancurkan setiap hidupmu, ya, dan hidupmu. Ya, jadi iblis itu adalah pembunuh manusia dari sejak semula. Ya. Kita lihat di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-44. Yohanes 8 ayat ke-44. Berbahagialah saudara yang mencatat, ya. Karena firman ini mungkin akan berlalu begitu saja, seperti angin meniup, dia hilang. Tetapi kalau saudara catat, saudara punya catatan, saudara pun akan jadi pengkhotbah yang hebat. Saudara bisa berbicara, saudara punya memori dan lain sebagainya. Tapi kalau yang sudah hafal ya tidak perlu. Kalau saya sudah tahu, sudah hafal, ya.
Apalagi kalau pakai Alkitab yang satu itu langsung tahu tempatnya karena sudah ada kode-kode. Ya, yang terkait kode itu ada kode di dalam Alkitab. Ini Alkitab baru jadi mesti raba-raba sedikit, tapi ketemu tetap. Ya, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia, yaitu iblis, adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Perhatikan, tidak hidup dalam kebenaran, ya, seperti itu. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa dari segala dusta. Sekarang saudara tinggal pilih, bapakmu itu siapa? Ya, bapakmu itu siapa? Ada dua pilihan, iblis kah atau bapa yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Masia, yaitu Bapa Yahweh namanya. Karena kalau Allah itu bukan nama, saya mau tekankan ini, Allah itu bukan nama, Allah itu zat. Jadi Alkitab ini menulis di bagian akhir, ada di sana ditulis bahwa Tuhan adalah pengganti daripada nama Allah Israel. Namanya adalah Yahweh. Dan Alkitab orang Biak yang masih punya sekarang itu di Biakala itu masih ada yang punya banyak. Itu pendeta Soliman di Mara itu mereka punya. Dan di situ ditulis dengan jelas sekali. Alkitab bahasa dia itu adalah Yehova. Yehova itu ya Yahweh, begitu. Seperti itu. Jadi saudara, tidak heran kalau orang zaman dulu berdoa, orang-orang yang zaman dulu ya, seperti pendeta Kaleb Korwal, lalu ada satu pendeta siapa itu, dia pakai nama Yahweh Ronani, yang Maha Tinggi. Jadi itu adalah namanya. Dan saudara harus paham itu. Nah, bapakmu itu siapa? Nah, saudara, kalau bapakmu itu iblis, ya pekerjaannya tadi itu mencuri. Begitu. Mencuri. Jadi saudara sudah tahu bahwa ya, dan memahami bahwa pencuri itu adalah iblis. Dia pekerjaannya membunuh manusia, membinasakan manusia. Nah, kau mungkin berkata, "Pak Pendeta, saya itu tak Kristen. Sejak saya belum lahir saya sudah Kristen." Iblis bilang silakan. Ya, kalau kamu tidak hidup dalam kebenaran, kalau kamu tidak ada dalam kebenaran, firman Tuhan bilang pasti binasa. Ini memang tidak enak, karena ini bentuk proses. Untuk saudara menerima kekayaan, itu ada proses. Ulangan pasal 8 itu diproses. Bangsa Israel itu berjalan 40 tahun lamanya. Sebenarnya cuma 3 hari saja, tapi diputar. Harusnya set, sampai kan diputar. Jauh sekali. 40 tahun lagi. Dengan tujuan dan maksud apa? Merendahkan hatinya. Dengan tujuan dan maksud apa? Menguji hatinya. Apakah dia sungguh-sungguh? Waktu belum diberkati, waduh, itu luar biasa. Pendeta tumpang kaki pun dia mau juga. Minta maaf, ini bahasa yang sangat jelek sekali.
Tapi begitu diberkati, dia lupa. Di sini tidak ada. Tempat lain yang banyak sekali. Oh, banyak. Mama yuk. Belum jadi anggota DPR itu. Kalau kita berdoa itu sampai berlutut setengah mati. Kita juga berdoa, mendoakan juga sungguh-sungguh. Kadang-kadang kita juga berdoa puasa untuk mereka. Tapi begitu jadi anggota DPR, apa? LUB. Jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai. Saya ngomong begini itu bukan berarti saya mau tuntut juga. Ini kenyataan. Waktu belum diberkati, naik mobil, waktu kita lewat, naik motor, dia buka kaca. Selamat pagi tuh. Selamat pagi Pak, Tuhan berkati. Kita kan bilang begitu toh. Lalu kita bilang apa? Saya kutuk itu kan tidak toh. Tuhan berkati. Pasti kan Tuhan Yesus mau berkati Bapak. Begitu. Itu kenyataan. Tapi begitu sudah diberkati, aduh, hujan-hujan ini becek-becek, hantam saya juga tidak tahu pendeta lewat di sebelah bahasa kulit, dia tidak tahu. Di sini tidak ada, tapi di tempat lain tidak ada. Saudara, aduh, ini memang luar biasa. Makanya kebenaran ini, memang tadinya saya mau berbicara transfer of wealth, pemindahan kekayaan. Tapi saudara tidak akan paham kenapa kok ada pemindahan kekayaan, ada transfer of wealth. Nah, kekayaan itu memang janji Tuhan. Janji Tuhan kepada setiap kita yang percaya, kepada setiap kita yang dipanggil, terpilih, dan yang setia. Pak Pendeta, saya tidak setia kok, saya diberkati kok. Sekarang suami saya sudah hebat, gajinya sudah besar. Ya terserah. Tapi kok tidak tahu nanti ujungnya seperti apa. Ujungnya bukan awal, tapi akhir itu menentukan. Waduh, pendeta ini bicara nih, bikin saya takut saja. Pendeta itu tidak menakuti kamu. Pendeta itu mengajarkan kamu untuk supaya kamu kembali ke jalan yang benar, diarahkan, supaya apa yang menjadi keinginan Tuhan. Tuhan itu kan punya keinginan. Tuhan itu punya kehendak. Itu tersalur di dalam hidupmu dan kamu melakukan, saudara dan saya melakukan kehendaknya. Jadi kalau dalam kitab Ulangan itu jelas sekali, itu dikatakan aku memberi kekuatan kepadamu, memberi tenaga, memberi energi, memberi kemampuan, memberi kesanggupan supaya kamu itu kaya. Dan itu diteguhkan dalam satu perjanjian. Bahkan Bapak Yahweh itu tolak-tolak. Ini bahasa Madura, tolak ya. Tolak-tolak. Bapak Yahweh itu tolak-tolak begini, lihat kiri kanan. Tidak ada yang lebih tinggi. Yang paling tinggi adalah Dia. Biasanya kalau orang bersumpah, itu kan harus kepada yang lebih tinggi. Tetapi tidak ada yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi adalah dirinya. Makanya dia bersumpah, demi diriku sendiri, Abraham dan keturunannya, aku akan memberkati. Kamu itu siapa? Saudara itu siapa? Saya itu siapa?
Kalau bapakmu iblis, engkau bukan keturunan Abraham. Kalau bapakmu adalah yang kita panggil Bapa Yahweh dalam Yesus Kristus atau Yeshua HaMashiach, itu bapakmu adalah Abraham. Kita ada dalam satu garis, dalam satu keturunan, yaitu Abraham. Bisa mengerti? Seperti itu. Nah, kita punya hak penuh untuk berkat Abraham itu kita terima. Di dalam kitab Ibrani itu jelas sekali tuliskan bahwa dia lihat kiri dan kanan, lihat ke muka ke belakang, tidak ada yang lebih tinggi. Artinya begini, kalau kamu tidak diberkati, kalau kamu tidak diberkati, Tuhan bilang, aku akan berhenti jadi Tuhan. Bukan saya ya, aku akan berhenti jadi Tuhan. Artinya aku jadi Tuhan itu gagal. Bahasa ini tidak enak ya? Atau ada bahasa yang lain? Jadi Tuhan itu dengan penuh keyakinan, dengan penuh kesungguhan, karena cintanya kepadamu, kasihnya kepadamu, dia ingin engkau diberkati. Dia berkata apa? Aku Tuhan Yeshua HaMashiach datang supaya engkau mempunyai hidup dan engkau mempunyainya di dalam segala lipat. Maka pagi ini adalah power to get well. Kuasa, kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Pak Pendeta, orang tidak bertuhan juga kaya? Memang betul. Tapi kalau engkau kaya dan engkau bertuhan, engkau lebih kaya lagi. Mereka yang kaya untuk dirinya sendiri. Ada orang yang punya kekayaan begitu besar, tetapi mereka tidak punya jiwa untuk mengasihi, tidak ada. Dia tidak tahu bahwa kalau dia mati itu, dia juga tidak bawa apa-apa. Kalau kau mati kau bawa apa? Tidak bawa apa-apa. Kau kira kau bawa semua masuk dalam peti mati? Tidak bawa apa-apa. Nah buat saya ini ya, bukan saudara saya memang ketol, saya memang bangkit. Bagaimana saya bisa meraih kembali semua gunung-gunung ekonomi. Kalau saudara mau jadi penonton, silakan, nggak apa-apa. Silakan. Tapi saya tetap akan sukses. Saya pasti akan berhasil. Saya punya keyakinan Tuhan saya itu yang berjanji. Masa aku tidak percaya? Lihat dengan tegang semua. Ada kontroversi dalam hidupmu. Engkau mungkin hatimu berkata begini, pendeta, cintakan uang itu adalah kejahatan. Iya betul. Kalau kau tiduri uang itu, artinya kau peluk uang itu untuk dirimu sendiri. Tapi kalau uang itu kau pakai untuk kemuliaan nama Tuhan, tidak. Itu iblis paling takut. Makanya iblis tidak mau memberkati kita.
Orang kaya bisa diberkati, orang di dunia sana kaya bisa diberkati oleh Tuhan. Maksudnya diberkati. Mereka juga, karena mereka bekerja keras. Lalu kamu, apakah kamu sudah bekerja keras? Semua saya lakukan itu juga dengan kerja keras, tapi plus Tuhan. Tapi saya hampir lupa. Kalau saudara sekarang sudah lupa, saudara harus ingat ya. Ingat bahwa engkau dari nol sekarang sudah diberkati. Tapi engkau lupa. Makanya kau kekurangan. Biar kau punya gaji 50 juta juga akan kurang. Saya mau kasih tahu ini. Kau punya gaji 1 bulan 50 juta, 100 juta juga akan tetap kurang. Jadi gaji besar itu tidak merupakan jaminan engkau hidup bahagia. Tapi kayak saya begini, kalau saya berdoa itu pasti ada. Saya berdoa minta uang, Tuhan kasih uang. Pasti ada. Yang tiba-tiba, bisa dengan tiba-tiba, suddenly, I receive blessing from God. Tidak saya duga, tidak tahu sebelumnya. Ini contoh saja. Contoh. Tiba-tiba ada orang yang ketemu saya. Saya salaman. Kamu punya istri di mana? Pak Pendeta, istri saya sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Saya sudah kesaksian ini 40 menit. Lalu kamu kan ikut asuransi. Dia lihat. Oke, pendeta bantu untuk saya urus. Tapi kasih pendeta 10% ya, caranya pendeta. Saya lihat begini, klaimnya itu 200 juta. Saya urus, singkat cerita saya bantu urus. Saya urus itu, saudara, tanpa ada satupun yang meleset. Pertama di rumah sakit Klaten, saya cek rumah sakitnya, dokter yang merawat siapa, nomor HP-nya dokter, kepala rumah sakitnya siapa. Itu semua saya punya nomor. Saudaranya dia di Klaten, namanya siapa, ada nomornya saya. Oke, saya kasih tahu. Nanti orang-orang ini tetap kamu kasih ya kalau keluar. Kemudian dia pindah ke Bali, pindah di rumah sakit Bali. Rumah sakitnya namanya apa, dokter yang merawat siapa, berapa orang dokternya, nomor HP-nya semua ada. Lalu di sana ada saudaranya Babinsa, Koramil. Saya bilang oke, nanti ingat ya orang ini kasih ya. Saya bicara. Kemudian sampai dia mati. Yang kuburkan ini gereja atau siapa ya? Ternyata yang kuburkan orang Hindu. Jadi pendeta Hindu itu namanya siapa? Dikuburkan di kampung apa? Kepala desanya namanya siapa? Itu semua. Jadi kita buat namanya kronologi itu. Nah, itu 5W+H. Itu ilmunya wartawan. Saudara tidak tahu pendeta apa 5W+H itu ya, pokoknya makan saja 5W+H itu. Itu who, what, when, where, dan apa lagi satunya? Why. H-nya itu how. How. Kalau how itu ya, kalau orang Cina bilang. Tapi kalau how itu bagaimana orang itu bahasa Inggrisnya. Saudara, pendeta pintar samping. Lu jelek-jelek begini. Belajar semua. Tidak ada satupun yang belajar, tidak ada.
begini, saya tanya, semua sudah lengkap. Saya kasih tahu, saya punya mantan, saya kan mantan. Pimpinan saya kasih tahu, kenapa tidak keluar? Dia bilang, saya cek dulu ya. Waduh, pendeta, kurang surat kawin. Saya bilang, kenapa saya bodoh sekali, surat kawin dia dikirimkan. Begitu dikirim surat kawin, surat nikahnya dia, besok uang langsung keluar. Saya telepon orang, kamu lihat, kamu pergi dulu ke ATM dulu, cek. Waduh, pendeta saya ini lagi sakit malaria, aduh sudah, kok pergi dulu, kok pakai sarung kah, pokoknya naik motor kah, perlu cek dulu ke bank, nanti kau langsung sembuh. Begini waktu dicek di ATM, dia telepon saya, pendeta, saya uang banyak sekali, dia teriak. Lalu dia kata, dia transfer saya 15 juta. Terus kemudian dia datang lagi di sini bawa uang lagi 5 juta. Saya dapat 20 juta. Suddenly God listen. Suddenly. Bagaimana? 20 juta, siapa yang mau kasih uang 20 juta? Pendeta itu bicara saja. Tidak, itu kenyataan, saudara. Itu namanya Samade Sudinda. Ya, laki-laki yang istrinya meninggal. Apalagi saya kemarin dengan tiba-tiba juga ditelepon, dikasih tahu, walaupun masih dalam proses. Jadi berkat dari Bromsi itu, saya dengan ibu itu dapat hadiah. Tiket pulang pergi, pesawat dibelikan, hotel menginap itu dibayar, dan kami dapat untuk mengikuti satu acara. Saudara, apakah itu cerita omong kosong? No. Karena Tuhan bisa dengan tiba-tiba memberkati kamu. Pak Rubino, Tuhan juga dengan tiba-tiba bisa memberkati kamu. Dan Tuhan ini kaya, jadi yang atur semua, bukan setan yang atur semua. Kalau bapakmu setan ya mungkin saya tidak tahu. Kok datang sama setan minta kekayaan, nanti setan kasih kekayaan. Kenapa orang pergi ke Gunung Kawi? Kenapa orang pergi ke Gunung Lawu? Kenapa orang pergi ke mana lagi itu tempat-tempat pesugihan itu? Begitu. Orang cari kekayaan, minta sama setan kekayaan. Tidak jarang juga dia harus setorkan nyawa anaknya untuk disetorkan. Jadikan tumbal. Tidak jarang juga yang punya toko, punya usaha, karyawan-karyawannya disetorkan, dijadikan tumbal. Waduh. Oke, kita stop sampai di sini. Saudara lihat. Oke, yang berikut. Jadi Tuhan itu memberi kekayaan kepada setiap kita. Tetapi kita lupa. Ingatlah. Tuhan bilang ingatlah. Jangan sampai engkau lupa. Ingatlah. Apa itu miskin? Miskin itu ternyata tidak berharta benda, tidak punya apa-apa. Miskin bukan rancangan Tuhan. Miskin itu rancangan setan, itu rancangan iblis. Miskin. Kemudian selalu kekurangan. Ya kau punya gaji 50 juta juga, saya jamin pasti tetap kekurangan kalau kau lupa Tuhan.
Kok tidak setia? Itu belum lagi nanti kalau ada di dalam keluargamu yang begini atau begini, jalannya begini. Baru teriak, Tuhan Yesus, tolong! Tuhan bilang, kemarin waktu kau berkati, kau lupa saya. Sekarang kau sudah dalam keadaan begitu, kau baru cari aku. Memang tidak enak. Selalu kekurangan. Suatu kondisi yang sulit dalam memenuhi kebutuhan hidup. Sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan manusia itu ada 3, yaitu SPP, sandang, pangan, dan papan. Miskin itu bukan tujuan. Siapa yang mau miskin? Oh, pendeta saya tidak mau, saya mau diberkati. Tapi begitu diberkati, lupa. Kamu bilang, kamu itu orang-orang yang ditetapkan Tuhan untuk diberkati. Bilang ke sebelahmu. Ayah bilang, kamu tuh orang-orang yang ditetapkan Tuhan untuk diberkati. Tuhan yang tetapkan kamu untuk diberkati. Bukan pendeta, ini firman yang bilang loh. Oke, lanjut. Siapa tokoh dalam Alkitab yang hidupnya miskin? Coba jawab. Adakah? Siapa tokoh dalam Alkitab yang hidupnya miskin? Sarah ada tahu? Tidak ada. Hidupnya miskin. Tapi yang kelimpahan, yang kaya, hampir semua yang diceritakan dalam Alkitab, tokoh-tokoh di dalam Alkitab itu kaya. Abraham kaya, Ishak semakin hari bertambah kaya, menjadi orang yang sangat kaya karena Tuhan menyertai dan diberkati. Itu firman atau bukan? Lalu kita, pendeta, saya cukup dengan begini saja. Sudah, pokoknya begini saja pendeta. Biar kau miskin, yang penting itu. Saya bilang salah. Siapa yang bilang kamu miskin? Makanya saya tidak pernah berkata miskin, saya orang kaya. Walaupun saya belum diberkati, saya bilang saya kaya. Saya sudah diberkati, cuma hampir lupa kemarin. Hampir lupa. Tapi Tuhan tarik saya kembali dan saya dididik kembali. Saya dididik kembali loh. Diproses kembali. Dan dalam masa 7 tahun ini saya akan berjuang. Itu mungkin masa akhir hidup saya. Saya akan khotbah kembali. Mungkin saya akan buat KKR, akan turun ke jalan kembali. Orang mau bicara apa? Itu urusanmu, bukan urusanmu. Orang kan cuma melihat itu kan hanya sebelah mata. Lalu nanti dia iri hati. Bicara yang tidak baik itu dasarnya hanya iri hati. Tinggal saja, kita tidak ada urusan dengan orang-orang itu. Tidak ada urusan. Begitu. Coba yang berikut. Mengapa miskin? Apa yang menjadi penyebabnya? Nah, ini saudara harus tahu. Ternyata itu ada fasenya. Ternyata ada tahapannya. Tahapan. Ya, kalau dalam pengajaran tabernakel itu sama. Gitu. Yaitu menderita. Menderita karena apa? Bisa karena dosa. Menderita karena apa? Karena dididik oleh Tuhan. Hari-hari cuma marah-marah saja.
Dalam rumah itu hari-hari cuma marah-marah saja. Mulai dari kebun binatang, kutu busuk semua itu keluar semua. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ada tahapannya. Tahapan yang pertama itu adalah fase ada di Mesir. Mesir itu bayangan dari dunia. Karena Mesir itu berbicara tentang kegagahan, kemegahan dunia. Mesir, di mana mereka hidup dalam perbudakan, menjadi hamba dosa. Yesaya 59 ayat yang pertama. Ayo, tolong baca. Mereka hidup dalam kecemaran, dalam pemberontakan, dalam perzinahan tadi itu, termasuk mencuri, berbuat jahat dan lain sebagainya. Yesaya 59 ayat yang pertama. Tolong baca salah satu orang. Yesaya 59 ayat 1. Lihatlah, tangan Yahweh tidaklah kurang panjang untuk menyelamatkan, ataupun telinganya tidaklah berat untuk mendengar. Tangannya tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, menolong saudara. Telinganya tidak kurang untuk mendengarkan. Tetapi kenapa tangannya tidak terulur? Kenapa telinganya tidak mau mendengar? Terus? Terus yang kedua? Yang kedua itu, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Tuhanmu. Yang merupakan pemisah. Jadi dipisahkan itu apa? Yang memutuskan itu apa? Ialah segala kejahatanmu. Kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu. Iya. Sehingga dia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Jadi Tuhan itu sembunyi terhadap kamu. Saya juga bukan berarti saya tidak diproses, saya diproses ulang gitu. Karena kemarin itu kekayaan luar biasa saya terima. Baik. Tetapi saya ambil dulu. Kalau tidak saya sudah panggil pulang. Tadi saya masih belum mau pulang dulu. Saya masih mau lihat Yosafat, Yonatan ini jadi orang yang sukses. Mungkin saya butuh waktu antara 10, kalau Tuhan belum datang sampai 15 tahun. Tapi saya tidak mau mati terlalu tua, membuat orang menderita saudara. Mati di dalam Tuhan yang paling enak. Amin. Seperti itu. Ya, jadi fase ini harus dilalui. Ini fase Mesir. Nah, yang fase yang kedua adalah fase padang gurun. Fase padang gurun ini adalah sekolahnya Tuhan. Dunia ini identik dengan padang gurun. Dari satu ke satu kamu diproses. Disinilah saudara harus lahir baru. Dan harus lulus setiap ujian. Nanti padang gurun ini ada ujian. Apa yang kita hadapi di padang gurun? Itu kalajengking, ular beludak, singa yang buas. Saudara, itu yang terjadi. Dan kita harus lulus. Diminta kita mengampuni saja tidak bisa. Mengampuni tidak bisa. Ampuni sampai ke dalam hatimu. Jangan hanya di mulutmu saja. Seperti itu. Apalagi, saudaraku,
Kita juga dididik, diajarkan firman Tuhan untuk ditaati, untuk dipatuhi. Kasih persembahan saja, kalau ingat kasih persembahan, apalagi kasih perpuluhan, itu sudah salah. Tidak ada orang yang memberikan perpuluhan yang miskin, itu tidak ada. Saya mau beritahu, tidak ada. Iya pendeta, tapi itu di YouTube semua pendeta bilang perpuluhan sudah tidak berlaku. Ada. Itu pendeta hanya cari sensasi, pendeta hanya cari kuota supaya YouTube-nya, supaya TikTok-nya itu di like oleh orang dan dia dapat bayaran dari situ. Terus memang ada pendeta-pendeta yang model begitu ada. Mengapa? Karena pendeta itu sudah kaya. Dulu mantan bos saya, untuk apa kasih pendeta uang? Pendeta sudah kaya. Untuk apa pendeta kasih perpuluhan untuk pendeta? Pendeta sudah kaya. Lu saudara bukan kasih sama pendeta, bukan. Tapi begini, saya lihat dia punya gaji 70 juta. Beli rumah saja tidak bisa. Tidak bisa, saudara. Beli rumah saja tidak bisa. Gaji 70 juta. Opo, itu apa? Tapi kalau bicara firman Tuhan, gimana? Mantap. Firman, tinggal firman. Padahal firman itu hidup karena Roh Kudus. Jadi pada kemudian itu kita sekolah dengan Tuhan. Sadrak, Mesak, dan Abednego, sekalipun aku tidak ditolong oleh Tuhan, aku tetap menyembah Tuhan. Aku tidak akan menyembah patung yang tuanku raja diri. Begitu mati. Nah, saudara, memang tidak semua seperti itu. Saudara, kita pasti akan diberkati. Jangan bersungguh-sungguh. Jangan bersungguh-sungguh. Sekalipun saya juga kadang-kadang bersungguh-sungguh, tapi bukan masalah yang berkait dengan keuangan. Kalau bersungguh, berdoa, bersungguh, doa puasa dengan Tuhan boleh. Saya doa puasa sama dengan Tuhan. Tapi Tuhan itu berbicara loh, karena Tuhan itu mengasihi. Kasihnya luar biasa. Saya bilang, saya doa puasa bersama Tuhan, kenapa saya harus begini, kenapa saya harus begini? Tuhan, sepertinya kau itu tidak adil, sepertinya kau itu membiarkan saya. Lalu Tuhan bilang apa? Hambaku, nikmati saja. Langsung saya kaget, berarti ini harus saya lalui. Ya Tuhan, minta maaf Tuhan, saya minta ampun, karena saya sudah bersungguh. Karena inilah jalan yang harus saya tempuh, saya harus lalui. Oke Tuhan, baik, terima kasih banyak. Saya akan melalui, saya akan berdiri tegak, saya akan bisa untuk melalui semuanya. Dan Tuhan sertai saya. Begitu. Nah saudara, fase yang kedua ini itu sekolah dengan Tuhan. Daniel itu tidak punya kesalahan apa-apa.
Orang teliti, tidak ada kelemahan, tidak ada kesalahan. Tidak. Orang lihat, oh, kesalahannya adalah dalam hal ibadah. Dia tidak menyembah patung yang Raja Darius hari itu ada akal-akalan dan dia ditangkap. Raja tidak bisa berbuat apa, tapi semua singa yang ada di dalam gua itu tidak membuka mulutnya. Dan besok paginya Daniel, Raja panggil Daniel, bilang dia tuan raja. Raja bersuka cita, angkat keluar dari gua singa, dan orang-orang yang merancangkan kejahatan atas Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Dan tidak sampai mungkin 10 menit sudah habis capek-capek dimakan di sini. Saudara, ini saudara harus paham dan paham itu. Firman Tuhan itu dia dan manusia. Kalau saudara melakukannya, itu saudara akan diberkati dan Tuhan akan ingat untuk selamanya. Jadi fase yang kedua adalah fase padang gurun. Jangan putar-putar di padang gurun. Artinya begini, diuji, tersinggung sedikit saja, tidak lulus. Tersinggung lagi, tidak lulus. Isinya cuma tidak lulus, atau terlambat. Saudara muter di padang gurun terus, muter. Nah, kemudian masuk fase yang ketiga, yang berikut. Saudara, itu adalah fase Kanaan. Masuk Kanaan itu tidak gampang. Jangan saudara kira masuk Kanaan itu langsung berkat, tidak. Memang waktu saudara bertobat, pertama kali saudara bertobat itu berkat kesetiaan. Itu Tuhan siapkan berkat. Tapi kalau engkau mau berkat yang besar, saudara harus menghadapi raksasa-raksasa. Ada di mana raksasa-raksasa itu? Itu ada di tanah Kanaan. Orang Het, orang Yewi, orang Yebus, orang Amori, itu raksasa yang tingginya itu 2-3 meter. Pengintai berkata apa? Kami ini kecil, belalang, diinjak sama mereka, kami mati. Kami tidak bisa lawan mereka. Tetapi Yosua dan Kaleb berkata, tidak, negeri itu sudah diberikan kepada kita. Kita harus rebut dan diburu. Kita harus berperang melawan mereka. Bukan kami yang perang, tapi Tuhan yang akan berperang melawan mereka. Betul atau salah? Tuhan berperang ganti kita. Saudara, makanya di situ ada tombak, ada parang, ada skop, ada dirubah semua menjadi pedang. Untuk apa? Untuk perang. Jadi kalau saudara bilang saya tidak mau perang, perang lawan setan, nanti setan serang saya, mampuslah saya. Ya mampus betul kamu. Tidak enak ya, bahasanya tidak enak. Jadi saudaraku mendengar yang kedua itu tadi berbicara tentang fase
Padang gurun itu saudara harus mendengar firman, menjadi pelaku firman. Di sini banyak orang yang tidak lulus, betul. Nah sekarang kita masuk fase Kanaan. Kanaan saudara, kita harus berdiri, standing on the gap. Kalau kita mau memperoleh jalan, coba lihat fase Kanaan, peperangan yang tidak boleh berhenti. Saya sempat berhenti. Taklukkan Kanaan sampai tuntas, tidak boleh malas. Ingat, tidak boleh malas. Pelayananmu yang selama ini kau lakukan, jangan lagi kau malas. Tidak, biar orang lain saja. Tidak boleh berhenti untuk peperangan rohani. Terus peperangan sampai semua janji Tuhan itu menjadi kenyataan. Ulangan pasal 28 ayat 1 dan 2. Coba perhatikan. Coba baca. Ulangan pasal 28 ayat 1 dan 2. Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Elohimmu, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan dan melakukan dengan setia segala perintahnya, ya, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Elohimmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. mengangkat engkau di atas segala bangsa. Jadi ini bangsa-bangsa engkau akan diangkat lebih dari bangsa-bangsa itu. Dan itu Tuhan lakukan. Terus segala berkat ini akan datang kepadamu, iya, dan menjadi bagianmu, iya, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Elohimmu. iya. Berkat itu berkat raja. 7 blessing. Itu luar biasa berkat. Aduh. Oke, lanjut. Berkat, ucapan berkat, blessing, itu saudara kita terima secara rohani dan jasmani. Itu seperti kado dari Tuhan, dihasilkan dari hubungan, yaitu keintiman kita dengan Tuhan. Bukan kerja keras manusia semata, tetapi Tuhan yang memberkati sejak kapan kita lahir baru. Lahir baru. Lahir baru itu percaya Tuhan, itu berarti dipanggil, lalu saudara dipilih, terpilih, dan saudara setia. Tuhan pasti angkat. Begitu. Dalam bahasa Inggris yang lama, yang kuno, itu kata blessing itu artinya blestian. Itu khusus untuk Yesus mati di atas kayu salib. Blestian itu adalah satu perjanjian berkat yang dimeteraikan dengan darah, yaitu darah Yesus sendiri. Makanya Yesus berani berkata, aku datang supaya engkau mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini benar, saudara. Firman Tuhan itu tidak pernah tipu, tidak pernah. Aku hanya tinggal percaya, aku percaya. Aku adalah orang yang diberkati. Aku akan jadi orang yang kaya. Sekalipun saya dibentuk, saya diproses, saya akan terima. Karena itu jalan Tuhan, supaya saya tidak sombong, tapi saya punya kerendahan hati. Bahasa saya ini kan sepertinya bahasa yang sombong, tapi saya mau meyakinkan buat saudara dan saya, Tuhan akan memberkati. Tuhan akan memberkati. Jadi penggunaan darah untuk pentabisan, untuk pemeteraian. Waktu Yesus mati di atas kayu salib, darahnya tercurah untuk kita. Kalau bacain 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-9. Tidak apa-apa karena hujan jadi.
Kita suka minta tidak hujan kalau orang beribadah, dan memang tidak hujan, tapi waktu kita ada dalam ibadah hujan, ya puji Tuhan. Ya. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 9, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan. Iya, kasih karunia. Itu anugerah, ya terus? Bahwa Dia yang oleh karena kamu menjadi miskin, Oleh karena kamu, iya, yaitu Yesua Masih itu menjadi miskin. Sekalipun Dia kaya, supaya kamu menjadi kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. oleh karena kemiskinannya. Siapa ini yang bicara? Ini Rasul Paulus. Karena dia tahu tadi dasar-dasarnya, dia tahu. Kalau orang Kristen zaman dulu itu selalu dia proklamasikan apa? Kemiskinan, menderita dalam pelayan Tuhan. Biar sonder gaji selalu manis. Pokoknya tentang penderitaan terus. Makanya hidupnya nggak pernah diberkati, menderita terus menderita. Padahal Tuhan itu bukan mengajarkan kita untuk terus menderita. Betulkah Pak Rombino dalam pengajaran tabernakel? Kan tidak begitu kok. Ada waktunya Tuhan angkat kita. Ada waktunya Tuhan angkat kita. Seperti itu. Ada waktunya. Saya tidak mau saudara. Orang kita melayani itu pasti ada berkat. Sekalipun bukan dari orang itu, tapi dari orang lain. Suddenly impact seperti tiba-tiba seketika. Kalau bahasa Jawa itu Pak berdumbu, tiba-tiba muncul. Bahasa Jawa itu. Saudara, lanjut ya. Oke. Jadi kenyataan hidup orang Kristen itu miskin atau kaya? Coba kita buka dulu dalam Ulangan 28 ayat 14 dan 12 sampai 14. Ayo. Ulangan 28 ayat ke-12 sampai dengan ayat ke-14. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah. Iya, Tuhan itu akan membuka perbendaharaannya. Surga itu terbuka perbendaharaannya. Yang di langit untuk memberi hujan bagi tanahmu. Iya, terus Pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu. memberkati segala pekerjaanmu. Engkau kerja atau tidak? Atau pengangguran? Sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Engkau tidak meminta pinjaman, tidak utang. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kamu anak-anak muda SMP Subiati, kamu dengar. Kamu anak-anak muda semua, kamu dengar. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Amin. Pokoknya tinggal amin saja. Saya dengar firman Tuhan, amin. Cukup dengan kata amin. Artinya kau percaya Tuhan akan angkat saya. Amin. Siapa tahu nanti kamu jadi camat. Nona, kamu jadi camat. Tidak ada yang mustahil. Apa yang sulit buat Tuhan? Tidak ada yang sulit. Lalu kalau Tuhan kehendaki, kamu bisa jadi kepala dinas. Masih lanjut. Ada. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Elohimmu. Iya. Yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Iya. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini.
dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti ilah lain dan beribadah kepadanya. Jangan sampai engkau pergi ke dukun, jangan sampai engkau menyembah mananar maker, jangan sampai. Itu bukan Tuhan, itu ilah. Tuhan adalah Tuhan Yesus, Tuhan adalah Tuhan Yesua. Orang Yahudi, Ibrani, orang Israel, dan dia juga orang Nazaret. Itu Alkitab yang tulis, keselamatan itu datang dari orang Yahudi, dari orang Israel, bukan dari orang Arab, bukan juga dari orang Biak, bukan. Nah, kalau kamu secara adat, ya silakan. Tetapi jangan sampai itu ilah yang menggeser kita. Yang dulunya kita percaya Tuhan Yesus Kristus Yesua Mesias, lalu kita pindah ke yang lain. Dan itu yang Tuhan tidak inginkan. Ya, saudara lihat ini, membuka bagimu perbendaharaan. Kata membuka itu dalam bahasa Ibrani itu fatah, membuka lebar-lebar. Surga mencurahkan berkat, surga melepaskan berkat yang tidak ada hentinya. Pintu-pintu gudang surga itu dibuka dan dicurahkan lebar-lebar. Hanya tergantung saudara saja. Roma 10 ayat 17. Iman itu timbul dari pendengaran karena firman Kristus. Jadi mata uang surga itu adalah iman kita. Buktinya orang Yahudi yang belum kenal Tuhan saja, belum kenal Yesua, tapi mereka ibadah secara Taurat. Di Amerika, Kanada itu cuma 1,2% orang Yahudi, orang Israel, tapi menguasai 78% ekonomi Israel dan Kanada. Lalu di Jerman mereka kurang dari 1%, menguasai 85% ekonomi Jerman. Hebat, luar biasa, luar biasa. Seperti itu. Nah, saudara lihat kenyataannya, mengapa kita miskin? Karena kita banyak melawan Tuhan, karena kita banyak memberontak kepada Tuhan. Kendati demikian, Tuhan tetap setia, karena kita tidak setia. Jangan nanti cari pertolongan Tuhan kalau kau punya masalah. Jangan. Oke, kita lihat yang lanjutnya. Urusan kekayaan atau kelimpahan itu berhubungan dengan peperangan rohani. Mengapa sering kita berkata-kata susah? Sulit, menghalang, hambatan terlalu banyak, tertutup, macet, tidak lancar. Amsal 13 ayat 11 itu ada kata kekayaan. Coba baca dulu Amsal 13 ayat yang ke-11. Amsal 13 ayat yang ke-11. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Iya, orang kaya itu karena mengumpulkan sedikit demi sedikit. Tokoh sukses itu dulu itu modalnya cuma 5 juta rupiah, tetapi sedikit demi sedikit itu kita kumpulkan. Bukan lebih besar pasak daripada tiang, tidak. Sehingga sampai kita kualan, sehingga kita panggil itu Pak Benny atau Benyamin itu dari Surabaya. Kita diberkati, tokoh sukses. Tapi kita mengembang. Sampai saya kerja di
prudensial. Saudara, sekarang kita punya sinergi. Sekarang kita punya penjualan pulsa. Penjualan pulsa juga jemaat saya itu beli di kita, jangan beli di orang lain. Sekalipun cuma untungnya 2 atau 3 ribu atau 4 ribu, itu bisa dipakai untuk pelayanan. Sinergi memang kita belum besar, tapi itu akan menjadi besar. Kata kekayaan itu diartikan juga keperkasaan, satu kekuatan, satu kemampuan yang Tuhan berikan untuk kita memperoleh kekayaan. Kekuatan kuasa. Jadi ini pasukan tentara, artinya barang rampasan, barang jarahan. Itu kekayaan adalah rampasan daripada perang. Oke, yang berikut tadi. Untuk kita menerima jarahan, barang rampasan, hanya kita berperang. Matius 12 ayat 29, ikatlah roh orang kuat dalam rumah itu, lalu baru dijarah hartanya. Jangan tertipu. Jangan tertipu oleh iblis. Karena saudara itu adalah eklesia. Ini eklesia. Eklesia yang pertama adalah dipanggil keluar, bersekutu dalam perang Tuhan. Eklesia yang kedua adalah kita ini adalah dewan musyawarahnya Tuhan. Gereja itu menentukan merah hijaunya kota kita, pemerintahan. Kalau gereja cuma sekedar ibadah itu bukan eklesia, saya tidak tahu namanya apa. Dan eklesia yang ketiga itu yang ada di dalam pikiran daripada Tuhan Yesus. Apa itu eklesia? Upon this rock I build an army. Eklesia itu adalah istilah ketentaraan Romawi, di mana pasukan Romawi berkumpul dari berbagai keahlian, ahli panah, ahli strategi, ahli melempar api, ahli kereta perang, ahli tombak, ahli apa semua, ahli pedang. Mereka berkumpul yang disebut eklesia. Jadi eklesia itu tentaranya Tuhan. Kita ini bukan ada di kapal Dobon Solo, bukan ada di kapal Ciremai, bukan ada dalam kapal Sinapung. Kita ini ada di dalam kapal perangnya Tuhan. Kapal perangnya Tuhan. Saudara, saya dalam kesakitan, sakit kaki di kemarin. Saya juga menangis setengah. Tetapi waktu saya menangis, saya berdoa dengan Tuhan. 10 tahun yang lalu, saya pernah melihat singa dari Yehuda. Dan malam itu singa dari Yehuda itu muncul kembali. Dan saya bilang, saya putuskan, hari ini saya harus bangkit. Apapun yang terjadi, biar terjadi, tapi saya harus bangkit. Saya harus berdiri tegak kembali. Tidak boleh saya jadi loli, tidak boleh saya jadi pemalas. Makanya saya jalan. Kita nanti akan bangun gedung PAUD. Memang pemerintah ada berikan bantuan, tapi itu tidak cukup dalam hitungan. Karena kita butuh mungkin sekitar 200 sampai 250 juta. Bantuan tidak seberapa, tapi kita harus mencari. Bagaimana cara kita mencari? Karena dulu gedung ini kita bangun dengan uang 30 juta saja. Tapi gedung ini total seluruhnya habis 550 juta.
Itu semua ada notanya, semua ada hitungan. Ada perjanjian kontrak dengan tukang, ada. Mudah-mudahan sebentar siang ini tukang yang saya undang dia datang. Kita mulai kerja hari Senin. Harus ada tukangnya memang. Kalau tidak ada tukang tidak bisa. Karena saya bukan kepala tukang, harus teriak-teriak. Oh ini salah, oh ini saya mau begini. Kenapa kau buat begini? Aduh, ini bagaimana ini? Tapi kalau saya bicara dengan tukang kan tahu. Seperti itu. Nah, saudara, siapa yang mau bantu silakan. Kalau ada jemaat yang mau kerja ya bantu. Kita tidak kasih harga seperti itu, mungkin harga separuh saja. Kalau pembantu tukang 100 ya kita kasih 50. Mungkin nanti mesin potongnya Pak Rundinus itu kita mau beli. Karena mesin potong bekas kemarin tukang itu kalau kerja begitu. Apalagi orang tukang yang memang belum tukang, menganggap dirinya sebagai tukang. Itu sudah tahu mesin panas dia hantam terus. Kalau kau punya otak panas hantam terus, nanti jalan miring-miring. Sama dengan mesin juga rusak. Kalau panas saya kasih mati dulu, istirahat dulu lah. Seperti itu. Nah saudara lihat, jadi jangan tertipu dengan eklesia. Upon this rock I build an army. Itu yang dilihat oleh Yesua Masya. Yesua Masya itu melihat bahwa gereja itu adalah kumpulan orang-orang pasukannya Tuhan. Gereja itu adalah pasukannya Tuhan. Ini yang harus tampil di akhir zaman. Karena perang Armageddon itu nanti kita tidak punya senjata, tapi kita punya otoritas dan kuasa. Power and authority. Kita cuma bilang roket meledak, roket belok, jangan belok. Roket balik, jangan balik. Mereka tahu sekali sampai, hebat sekali sampai. Siapa yang bilang itu mereka? Nabi itu begitu saudara. Ini saya punya guru pendoa siapa itu sudah dapat penglihatan seperti itu. Itu kita yang punya otoritas. Bagaimana kalau hidupku tidak benar? Kalau kau berzina, kalau kau pancuri, apa yang akan terjadi? Tuhan tidak bisa berkati kamu. Tinggal tunggu waktunya saja. Kalau kau mau diberkati, belajarlah setia. Setiakan firman Tuhan, mendengarkan dan lakukan firman itu. Saya bukan berarti hebat bisa lakukan semua, tidak juga. Tapi saya berusaha. Nah, usaha kita juga yang diberi Tuhan. Itu jadi poin masuk buat kerajaan surga. Tapi kalau kau bilang, pendeta bicara apa ya, nggak apa-apa. Silakan saja. Karena ada yang begitu banyak, tapi tidak di sini, mungkin di luar sana yang banyak. Saudara, jadi setelah Adam dan Hawa jatuh, seluruh dunia itu jatuh ke tangan iblis. Iblis menjadi penguasa. Dia menahan, menghalangi dan menghentikan semua berkat yang engkau harus terima. Memang kemarin di Bronx itu saya menjawab. Saya katakan, karena iblis disembunyikan, dia tahan. Dan itu saya pernah dapat penglihatan. Dalam penglihatan saya itu, anak-anak Tuhan itu
setiap hari itu malaikat bawa berkat. Malaikat semua bawa berkat. Tapi ada yang bisa mengambil dan ada yang tidak. Ada yang langit di atas kepalanya ini seperti tertutup, sehingga berkat itu ada di atas kepalanya. Dan iblis, yaitu pakaian hitam-hitam semua itu dia ambil. Tapi hari itu malaikat datang kepada saya, ada berkat satu kotak besar sekali. Mungkin kotaknya mungkin 2 kalinya besar, disegel. Dan dia bilang, ini buat kamu. Disegel, masih diikat pakai puncak segel. Makanya waktu itu toko sukses diberkati luar biasa. Dan penglihatan itu saya tidak pernah lupa sampai hari ini. Iblis kaya itu bukan karena dia kaya. Iblis itu pencuri. Dan itu disimpan. Kita punya hak, kita punya otoritas, kita punya kuasa untuk meminta kembali semua yang dicuri. Itu ada ayatnya. Di dalam Yesaya berapa itu dikatakan, namun satu bangsa yang dicuri dan dijara, dirampok habis-habisan. Mereka disembunyikan dalam geronggang-geronggang, dalam rumah-rumah, penjara dalam gua-gua, dan tidak ada yang melepaskan mereka. Kita harus berdiri untuk melepaskan dan membebaskan mereka. Itu adalah jiwa-jiwa yang tersembunyi, disembunyikan. Mereka yang sudah diikat oleh setan dan disembunyikan dalam gua-gua, dalam geronggang-geronggang, dalam lubang-lubang yang tidak terair. Dan firman Tuhan dalam Zakaria pasal 11 ayat yang kedua kalau tidak salah mengatakan, oleh karena dalam perjanjiannya kita diberi kuasa untuk membebaskan para tawanan, melepaskan mereka. Dalam kitab Zakaria dikatakan begitu. Kita harus lepaskan. Mereka telah menjadi jalan, menjadi rampokan, dan tidak ada yang berkata kembalikanlah. Apa yang sudah dijarah, apa yang sudah diambil itu harus dikembalikan. 7 kali lipat. 7 kali lipat dari mana pendeta? Dari Amsal pasal 6 ayat yang ke-30. Pencuri itu kalau kedapatan mencuri, dia harus kembalikan 7 kali lipat. Berikut dengan bunga-bunganya. Harta miliknya harus diserahkan. Saya ini melihat, tapi hari itu saya diam, karena saya ini sebenarnya kepengen bukti. Dan waktu Ibu Iin datang ke Biak dengan tim, dengan judul Masa Kelimpahan tahun 2017, masa keemasan, itu timnya pergi ke Kali Biru yang di Pare, dan dia berdoa lebih kurang itu sekitar 3/4 jam. Dia minta kembali jalan. Saya ingat waktu dia minta 13 miliar. Ini betul, saya bukan menipu. Begitu sampai di Jakarta, saya hadir dalam pertemuan doa. Ibu Iin siapa itu dia cerita, untuk gedung pastoral itu 13 miliar sudah tercukupi. Dia ngomong, saya sampai kaget. Betul ini. Kekayaan itu diminta kembali, dan dia juga tidak tahu kekayaan itu dari mana, siapa yang transfer. Orang bilang, sesat itu, sesat. Dia bilang, nggak apa-apa kamu bilang sesat, nggak apa-apa, nggak masalah.
Orang Pasar Los saja dibilang sesat, minyak urapan dibilang sesat, perjamuan kudus juga dibilang sesat. Lalu mana yang benar? Kan sekarang banyak pendeta aneh-aneh kok di dunia ini. Saya ini yang berani bicara. Jadi ini iblis punya pekerjaan. Oke, yang berikut mungkin selesai kan? Ingatlah, jangan bersungut-sungut menyalahkan Tuhan. Lalu kau bilang, mana janjimu Tuhan?